Shalom. Kembali lagi kita dalam pembacaan firman Tuhan bersama-sama dalam program Rema. Saya percaya bahwa firman Tuhan selalu membawa berkat dan membawa ke dalam kehidupan yang semakin mengenal Allah. Sehingga kehidupan kita, saudara-saudara, menikmati sungguh-sungguh akan Allah Sang Pencipta kita itu. Nah, kita sudah sampai pada Hakim-Hakim pasal yang ke-19. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-19 ini, saudara-saudara, akan saya bacakan beberapa ayat. Dan biarlah kebenaran ini selalu bekerja dalam hidup kita, dan saya berharap saudara membaca keseluruhan dari pasal ini supaya saudara bisa mengerti akan seluruh rangkaian ceritanya. Nah, perbuatan noda di Gibea terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Betlehem, Yehuda. Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Betlehem, Yehuda. Lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Berkemaslah suaminya itu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia membawanya kembali bersama-sama dia, bujangnya, dan sepasang keledai. Nah, saudara yang saya kasihi, seperti yang kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim setelah Yosua sudah tidak ada, Tuhan membangkitkan hakim-hakim atau penyelamat bagi bangsa Israel untuk membebaskan atau menyelamatkan mereka dari tangan para penjajah-penjajah yang ada yang menjajah bangsa Israel, bangsa-bangsa lain yang menjajah mereka ketika tidak ada pemimpin. Kita membaca bahwa setiap kali tidak ada pemimpin di antara mereka, setiap kali saudara-saudara mereka tidak memiliki baik itu pemimpin memimpin mereka terhadap peperangan terhadap bangsa lain, maupun pemimpin yang rohani, saudara, tidak ada di antara mereka, maka selalu terjadi kekacauan di antara orang-orang Israel. Inilah yang beberapa kali kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim. Ketika tidak ada raja atau tidak ada yang memimpin mereka, maka selalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah-tengah mereka. Sama juga dikatakan di sini, zaman itu tidak ada raja di Israel. Lalu dikatakan ada seorang Lewi dari pegunungan Efraim tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil gundik. Dia orang Lewi, dia pemimpin rohani yang seharusnya memimpin bangsa itu di dalam kehidupan rohani yang benar. Tetapi dikatakan dia justru mengambil gundik, saudara-saudara. Artinya memang pada masa itu, saudara-saudara, di dalam budaya yang ada di antara orang Timur Tengah pada masa itu, bahwa punya gundik, saudara-saudara, gundik pada masa itu dianggap sebagai istri yang sah. Ya, istri yang sah, tetapi punya posisi kedudukan di bawah dari istri yang sesungguhnya yang pertama kali dia beristri. Ya. Nah, kita lihat bahwa gundiknya ini pun ternyata ya juga melakukan hal yang tidak benar. Ternyata dia perempuan yang tidak benar, saudara-saudara. Sehingga dia pergi meninggalkan suaminya dan pulang ke rumah orang tuanya. Nah, apa yang terjadi? Kemudian orang Lewi ini pergi menjemput dia kembali. Selama 5 hari dia ditahan oleh mertuanya di sana. Dan hari yang kelima itu dia ngotot untuk pulang walaupun sudah malam. Dan dia pergi. Lalu dia berada di sebuah tempat, saudara-saudara, di daerah Benyamin, yaitu di Gibea. Di situ dia dilihat oleh seorang Benyamin lalu membawa ke rumahnya supaya dia bermalam. Lalu datanglah saudara-saudara orang-orang di kota, pria-pria di kota itu untuk meminta kepada tuan rumah untuk membawa orang Lewi itu keluar untuk mereka abuse, artinya mereka pakai untuk mereka perkosa. Bayangkan, saudara-saudara. Tetapi tuan rumah itu berkata, janganlah berlaku demikian, karena
ini adalah tamu saya punya anak perempuan, dan orang tamu saya ini punya gundik, biarlah itulah yang kau bawa. Tapi mereka marah. Lalu kemudian orang Lewi ini mengambil gundiknya dan memberikannya kepada mereka. Dan mereka mempermainkannya selama semalam-malaman sampai wanita itu mati. Lalu orang Lewi ini membawa kemudian istrinya itu ke daerahnya. Lalu kemudian dikatakan di sana dia memotong-motongnya, saudara-saudara. Lalu membagikannya ke setiap suku dan meminta pendapat setiap suku. Akhirnya terjadilah perang. Saudara bisa bayangkan kalau tidak ada pemimpin di antara kita. Nah, pemimpin adalah salah satu, saudara-saudara, pemimpin yang kita harapkan. Pemimpin adalah teladan. Dia memberi teladan moral yang baik, saudara. Terutama dalam hal moral yang baik, dia memberikan. Lalu kemudian dalam memberikan, saudara, teladan-teladan rohani yang baik. Dan itu pasti tentu akan diikuti oleh perbuatan moral yang benar. Nah, tetapi di sini, saudara, pemimpinnya saja secara rohani orang Lewi ini, dia memberi teladan yang tidak baik. Dia mengambil gundik, bagaimana perasaan istrinya. Lalu kemudian ketika terjadi orang-orang hendak memperlakukan dia dengan tidak baik, malah gundiknya atau istrinya itu, saudara, yang dia korbankan. Di mana kepemimpinan dia, saudara-saudara? Dan disinilah kehancuran sebuah kehidupan, saudara, ketika satu, tidak ada pemimpin. Kalau tidak ada orang-orang yang kita hormati secara rohani, tidak ada orang-orang yang secara rohani kita bisa, saudara-saudara, untuk datang dan dalam kehidupan di mana kita menundukkan diri, dan juga, saudara-saudara, untuk mendengar nasihat-nasihat mereka. Lalu kemudian tidak ada pemimpin-pemimpin rohani yang memberi teladan moral yang baik atau moral yang benar, saudara-saudara. Maka kehancuran bisa datang. Itu dalam kehidupan rohani. Demikian pemimpin di dalam sebuah usaha, pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Kalau dia tidak bisa memberi teladan yang baik, jangan salahkan bawahan, jangan salahkan anak-anak dalam rumah ketika mereka berbuat hal yang tidak benar. Ada seorang bapak yang memarahi anaknya karena kedapatan merokok. Lalu kemudian sambil dia bentak-bentak anaknya, "Bapak sudah bilang berapa kali?" Tapi sang bapak sambil mengisap rokok, sambil marah kepada anaknya. Nah, coba saudara-saudara, bagaimana dia bisa menyuruh anaknya untuk berhenti melakukan sesuatu yang dia tidak suka kalau dia memberi teladan di depan anaknya? Itu yang dilihat anaknya sehari-hari. Itulah pemimpin. Memiliki pengaruh yang kuat, saudara. Kalau dia melakukan hal yang positif, maka positif yang dia bisa tuai. Kalau dia melakukan hal yang negatif, maka itu juga yang menular kepada orang-orang yang dipimpinnya. Baik itu dalam rumah tangga, baik itu di sebuah perusahaan, baik itu dalam kehidupan organisasi gereja, rohani, saudara-saudara. Maka itulah yang terjadi. Dan kita lihat, saudara. Kita sudah lihat Simson. Kita sudah lihat, saudara-saudara, di dalam Alkitab banyak pemimpin. Ketika Raja Daud juga, saudara-saudara, jatuh di dalam dosa bersama Batseba, kita lihat bahwa selalu yang satu ini, saudara, masalah moral ini membawa perpecahan senantiasa. Ya, itu menimbulkan perpecahan. Jadi ada spirit di balik, roh di balik ini, saudara. Dari moral yang tidak benar ini, saudara, itu bisa membawa satu roh atau spirit yang memecah, terjadi peperangan. Coba kalau ada perselingkuhan dalam rumah tangga, pasti pecah. Ya, kalau ada korupsi di dalam sebuah kantor atau dalam sebuah institusi atau sebuah perusahaan, saudara, tunggu ketika ketahuan, pecah, hancur. Dan di mana-mana, saudara, dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan gereja, kalau gereja mulai berselingkuh, saudara-saudara, pemimpin mulai menunjukkan moral yang tidak benar, dia mulai punya dewa-dewa yang lain, saudara, yang secara tersembunyi akan menimbulkan kehancuran dan perpecahan. Ya, nah, saudara-saudara yang saya kasih, karena itu perlu kepemimpinan yang benar, perlu kepemimpinan yang tegas, perlu kepemimpinan yang memiliki moral yang baik, yang jelas, saudara. Karena pemimpin memberi pengaruh. Baik, sekali lagi,
Kepemimpinan adalah sebuah pengaruh yang baik positif maupun negatif bisa kita berikan sebagai seorang pemimpin. Sebelum engkau menjadi seorang pemimpin, saudara, coba mari lihat apakah engkau bisa memimpin dirimu sendiri dulu. Dalam hal moral, berani engkau berkata tidak kepada yang tidak benar dan ya kepada yang benar. Ketika engkau bisa menyatakan kepada dirimu, saudara, engkau bisa berkata hal yang sama kepada orang-orang yang kau pimpin nanti. Jadi kepemimpinan dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memimpin diri kita, mendisiplin diri kita untuk mematikan saudara-saudara hal-hal yang tidak benar dalam diri kita. Ketika kita melakukannya, maka kita bisa memberi teladan yang benar dan baik kepada yang lain, kepada pengikut-pengikut saudara-saudara. Karena itu, mari dalam hidupmu coba lihat, pemimpin siapa yang saudara ikuti. Kepemimpinan yang terbaik adalah Yesus. Teladan yang terbaik. Nah, Yesus memberi teladan bagi pemimpin-pemimpin yang berbicara tentang Kristus Yesus kepada orang lain. Maka mari kita meneladani Kristus dan bisa memberi teladan yang benar juga kepada orang-orang yang kita pimpin atau gembalakan atau saudara-saudara kita tuntun dalam kehidupan ini untuk hidup secara benar dan baik. Semua dimulai dari kehidupan pribadi kita. Kiranya saudara-saudara, hari-hari ini kita bisa cek, bisa lihat, bisa saudara memperhatikan dengan benar. Pemimpin yang kau ikuti, itu berpengaruh juga dalam hidup saudara. Kalau pemimpinnya adalah seorang yang bermoral yang baik, dalam hal moral seperti dalam hal keuangan, di dalam hal berkata-kata, di dalam hal saudara transparansi hidupnya yang benar, maka bisa berpengaruh baik. Tetapi kalau ada rahasia-rahasia yang tersembunyi saudara-saudara, dosa-dosa tersembunyi yang dibuatnya, dan itu bisa berpengaruh kepada orang-orang yang dibina, dipimpinnya untuk berpengaruh mendatangkan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Karena itu, perhatikan dengan baik di mana saudara menundukkan diri hari-hari ini. Dan saya percaya kalau kepemimpinan itu saudara-saudara, dia sungguh-sungguh seorang yang takut akan Tuhan, benar meneladani Tuhan dalam hidupnya, meneladani Kristus, dan dipimpin oleh kebenaran di dalam kuasa Roh Kudus. Pasti orang-orang yang di bawahnya pun, yang dipimpinnya, yang mau mengikuti, yang mau dengar-dengaran dengan benar, pasti akan juga saudara mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya. Akan mengalami kehidupan yang juga semakin meningkat di dalam berbagai hal. Karena itu, saudara, sebelum engkau buat komitmen di sebuah tempat, perhatikan kepemimpinannya, pengajarannya, dan juga kepemimpinannya. Kiranya bagian-bagian ini saudara terus mengajak, menuntun, membimbing kita saudara untuk dapat menemukan yang terbaik dalam hidup ini, yaitu seorang pemimpin yang memberi teladan moral yang benar dalam kehidupannya. Biarlah pemimpin yang kita menundukkan diri di bawahnya adalah seorang yang perkataannya, perbuatan dan pikirannya itu berjalan bersama. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapa, oleh anugerah-Mu Engkau memimpin umat-Mu untuk dapat menemukan tempat di mana mereka menundukkan diri untuk diayomi secara rohani, secara apapun dipimpin oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memberi teladan yang benar dan baik secara moral di kehidupan mereka. Berkati umat-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Kiranya firman ini memberkati kita semua untuk kita terus maju di dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Dan mungkin sekarang saudara sudah berada di bawah sebuah kepemimpinan, engkau melihat hal yang tidak benar. Tugas saudara sebagai orang percaya, berdoalah untuk pemimpinmu sebagai tanda penghormatan dan kasihmu kepadanya. Segala sesuatu bisa diubahkan. Dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam kasih, salam restorasi.